Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positifnya, dilindungi oleh Allah semuanya sekeluarga ya. Kali ini gue ingin membahas, jadi begini, Manchester United di musim panas kali ini di jendela transfer, salah satu posisi yang menurut gue harus diperkuat, dan nampaknya Manchester United pun juga mengincar untuk memperkuat posisi ini, yaitu adalah gelandang tengah, utamanya gelandang breaker, gelandang bertahan, termasuk juga gelandang ya midfielder center lah ya, MC. Karena lini ini merupakan lini yang vital, sekalipun urgensi itu saat ini ya ada di lini depan dan juga di lini belakang center back, karena ya cabutnya Anthony Martial, ini jelas Rasmus Højlund tidak bisa hanya sendirian, tapi Manchester United sudah mendapatkan Joshua Zirkzee. Dan untuk center back, cabutnya Rafael Varane, Manchester United sudah mendatangkan Leny Yoro. Apakah itu cukup? Menurut gua belum. Nah, selain kedua posisi tadi, ya gelandang tengah juga salah satunya yang harus diperkuat. Banyak kabar yang mengatakan kalau Manchester United ini akan sangat bergantung dengan situasi Casemiro, dimana menurut gue secara ringan amatiran nampaknya bisa jadi bukan seperti itu di musim panas ini. Dan itu juga harapan gue. Maksud gue adalah apapun keadaan dari Casemiro, Manchester United tetap harus mendatangkan gelandang breaker yang lain. Musim lalu ada seorang Sofyan Amrabat ya kan, yang menjadi pelapis dari seorang Casemiro. Beberapa kesempatan juga misalnya Scott McTominay pernah ditempatkan di posisi breaker. Tapi menurut gue setidaknya ada dua pemain, sehingga kalau Casemiro cabut ya Manchester United idealnya mendatangkan dua pemain. Ketika Casemiro memang stay di Manchester United ya paling tidak mendatangkan satu pemain. Nah, terkait dengan posisi gelandang, ini ada informasi menarik yang ditulis oleh Dan Sheldon di The Athletic ya. Manchester United ini memiliki ketertarikan yang lama terhadap Adrien Rabiot, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lanjut. Martin Zubimendi ini juga berada di daftar pilihan, seperti juga Sofyan Amrabat. Nah, gua ketika baca di Twitter ini ya dari MUFC MPB, gue langsung ke The Athletic dan akan gue bacakan dulu ini ya yang ditulis di The Athletic, bahwa Manchester United ini agak sedikit melebar dulu ya, masih mengagumi Matthijs de Ligt dan juga Jared Brandtwaite, dan belum keluar dari kemungkinan untuk mendatangkan pemain tersebut. Di pemain-pemain yang akan didatangkan ya, tapi sepertinya akan tergantung siapa pemain yang cabut dari Manchester United, karena mereka butuh ruangan di finansial dan juga ruangan di squad. Tapi mereka juga mulai ini ya untuk mencari prioritas lain, posisi lain seperti central midfield, gelandang tengah, dan beberapa opsi mereka saat ini sedang melihat ke sana. Disebutkan tadi ya Adrien Rabiot yang saat ini sedang dalam free agent, artinya transfer free ya, karena dia kontraknya sudah selesai di Juventus di bulan Juni, dengan klub sudah mengkontak ya atau menghubungi perwakilan dari pemain tersebut, dari Adrien Rabiot, terkait dengan kemungkinan perpindahan, dan ini sempat terjadi di dua transfer musim panas, di jendela transfer musim panas ya, karena musim panas tahun lalu kalau tidak salah sempat juga kan ya ada kontak dengan kubu Adrien Rabiot. Mereka telah dihubungkan dengan pemain 29 tahun tersebut musim panas ini, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lanjut terkait dengan pemain tengah ini. Martin Zubimendi dari Real Sociedad ini juga merupakan pilihan lain, seperti juga Sofyan Amrabat yang musim lalu menghabiskan waktunya di Old Trafford sebagai pemain pinjaman. Nah, yang menarik di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana passing-passing yang dilakukan oleh Martin Zubimendi, yang kabarnya kurang lebih harganya ada sekitar 50 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, ternyata dari grafik ini bisa dilihat bahwa Zubimendi ya lebih banyak melakukan passing ke depan ya sebagai bagian dari build up serangan. Lalu dia juga cukup
oke, artinya distribusi ke kanan, ke kiri, termasuk juga ke belakang. Tapi bagaimana aliran bola ke depan, Zubimendi ini juga sangat sering dari frekuensi yang dilakukan, utamanya ke Merino dan juga ke Mendes. Sementara ke lini belakang ya, ke Lenormand serta ke Zubeldia. Oke. Manchester United telah menginformasi Fiorentina kalau mereka tidak akan mengaktifkan 20 juta euro ya untuk mendatangkan Amrabat secara permanen. Walaupun mereka tetap tertarik dengan pemain Maroko dan mereka saat ini sedang mendiskusikan hal-hal lain ya, karena Erik ten Hag ini sangat mengagumi sang pemain. Lalu ada pemain lain juga yang dihubungkan, ini terkait dengan lini depan ya, yaitu adalah Ivan Toney dan juga Dominic Calvert-Lewin yang telah didiskusikan secara internal. Nah, balik lagi, gue tidak akan membahas ke lini belakang dan juga ke lini depan, balik lagi ke lini tengah. Jadi ada 3 nama, ada 4 nama, jangan lupa ya, ada 4 nama yang saat ini sedang dihubungkan ke Manchester United dengan prioritas dan juga situasi yang berbeda. Sekali lagi, seperti yang gue katakan di awal, kalau gue secara ringan amatiran, apakah Casemiro tetap berada di Manchester United atau tidak, Manchester United tetap harus mendatangkan pemain baru di sana. Ini juga bukan hanya penambahan kuantitas ya, tapi juga perbaikan kualitas. Apakah Casemiro ataupun misalnya Scott McTominay tetap berada di Manchester United atau tidak, Manchester United menurut gue tetap harus mendatangkan satu pemain baru. Dan gue melihat memang kalau dari musim lalu ya, bagaimana posisi gelandang bertahan defensive midfielder center ini penting untuk diperbaiki kualitasnya. Apakah itu saja? Tidak. Gue juga melihat posisi midfielder center bukan defensive midfielder center ya, tapi midfielder center yang musim lalu beberapa kali cukup sering juga ditempati oleh Kobbie Mainoo. Gue paham dan gue juga berpendapat, mungkin sama seperti fans Manchester United dan juga Sobat Football United, bahwa Kobbie Mainoo ini pemain yang luar biasa, pemain bertalenta dan musim lalu sudah ditunjukkan, termasuk juga yang terbaru ya bersama dengan tim nasional Inggris. Intinya dia memang pemain yang memiliki potensi sangat luar biasa. Saat ini pun skillnya juga sudah sangat baik. Tapi melihat bahwa dia masih 18-19 tahun kan, artinya memang dari situasi fisik gue berpikir tidak ideal dan bahkan tidak bijak ya kalau Kobbie Mainoo ini bermain di semua pertandingan Manchester United. Harus diatur, artinya ada rotasi di sana, ada backup ya, pemain yang bisa membackup. Di samping juga pemain yang bisa memberikan kompetisi terhadap Kobbie Mainoo. Dan kalau seandainya yang pemain senior yang didatangkan, ya gue harapkan juga bisa memberikan bimbingan terhadap Kobbie Mainoo. Jangan lupa, dia memang bagus, saat ini pun juga demikian, tapi belum berada pada kapasitas yang, intinya begini, dia bisa lebih meledak lagi, dia bisa lebih berkembang lagi. Di situ poin gue ya, karena dia masih 18 tahun. Sekalipun sekali lagi saat ini juga sudah sangat luar biasa. Nah, siapa profil pemain tersebut? Nah, ada Sofyan Amrabat ya, ada Adrien Rabiot ya kan yang disebutkan. Dan kalau gue lihat misalnya satu-satu dari Adrien Rabiot, 29 tahun, 2 klub terakhir yang dibela adalah Juventus dan juga PSG, artinya dia memang memiliki background bermain di klub elit. Bersama dengan tim nasional Prancis, Les Bleus pun juga secara konsisten ya menurut gue di turnamen-turnamen besar yang diikuti oleh Adrien Rabiot bersama dengan tim nasional tersebut. Gue pikir dia punya kualitas sih, dia punya karakter. Hanya saja ya kita tahu situasi dengan Véronique Rabiot yang musim panas tahun lalu meminta gaji yang terlalu tinggi sehingga akhirnya selesai diskusi ataupun juga negosiasi dengan Manchester United. Bagaimana dengan saat ini? Jangan lupa Manchester United punya manajemen yang berbeda. Lalu by the way ya, valuasi di market ini 34 juta loh Adrien Rabiot. Tentu saja saat ini gratisan ya, karena memang dia selesai kontraknya dengan Juventus. Tapi sekali lagi, valuasi dari Adrien Rabiot itu masih cukup tinggi loh, 34 juta euro lebih tepatnya. Lalu ada juga Sofyan Amrabat yang membela Manchester United musim lalu, sebelumnya di Fiorentina, 27 tahun, pemain yang luar biasa di akhir-akhir musim lalu. Puncaknya adalah di final FA ya, menghadapi Manchester City. Tapi bagaimana banyak inkonsistensi
penampilan dari Sofyan Amrabat sepanjang musim. Di samping juga situasi fisik, di mana dia juga sering ya kan absen karena cedera. Bahkan di awal-awal bergabung di Manchester United pun juga, di mana dia bergabung di periode akhir bursa transfer, selanjutnya dia langsung cedera ya kan. Dan ini juga memberikan kekhawatiran bagi gua secara ringan amatiran. Tapi faktor positif adalah ya dia sudah pernah membela Manchester United, di mana dia sudah beradaptasi baik itu dengan situasi klub, termasuk juga pemain, sistem, dan tentu saja dengan Erik ten Hag ya. Saat ini dia valuasinya ada di 20 juta euro, tapi Manchester United kabarnya tidak mau menebus 20 juta euro. Mungkin akan mencoba menawar di angka yang lebih rendah ya dari 20 juta euro tersebut. Lalu Martin Zubimendi, angkanya sekitar 50 juta euro ya, pemain 25 tahun yang memang Real Sociedad banget, katakanlah demikian ya. Dan tadi sudah dijabarkan bagaimana grafik permainannya. Dia sangat bagus ketika build up. Dia ada di daftar pemain yang diincar oleh Manchester United. Tapi kita lihat ya, karena angkanya cukup tinggi, by the way ini 50 juta euro ya. Dan terakhir tentu saja ada Manuel Ugarte. Jangan lupa Manuel Ugarte yang sekarang juga sedang diproses oleh Manchester United ya, melakukan tawar-menawar, diskusi dengan PSG. Pemain 23 tahun, pemain tim nasional Uruguay. Dan dari situasi pemain-pemain itu tadi, menurut gua ya Manchester United berat sih kalau bisa mendatangkan 2 pemain, paling tidak 1 pemain. Dan menurut gua mendatangkan pemain terlalu banyak pun juga tidak bagus ya. Keseimbangan squad terutama ini bisa menjadi tantangan dan bukan tidak mungkin akan terganggu. Dari situ, dari 4 nama tersebut ya gue melihat memang hanya akan ada 1 yang didatangkan, kecuali memang Casemiro cabut. Di situ baru ada kemungkinan Manchester United akan mendatangkan 2. Nah, dari 4 itu tadi yang gue harapkan ya, memang bukan hanya Manchester United mendatangkan pemain yang bagus secara kualitas, tapi juga bagaimana dia bisa secara konsisten diandalkan oleh Manchester United di lini tengah. Dia bisa memberikan kontribusi berupa kualitas permainan yang lebih baik secara lini tengah ya bagi Manchester United. Di samping juga tidak memberatkan secara finansial. Itu menurut gue juga penting ya. Lalu ya memiliki prospek yang paling tidak bukan jangka pendek. Di samping juga ya kalau dia bisa membawa sesuatu yang positif juga nih untuk pemain-pemain yang saat ini berada di dressing room, misalnya seperti Kobbie Mainoo ya di lini tengah utamanya. Ini juga merupakan hal positif yang kalaupun ada tentu saja akan sangat bagus. Di samping yaitu tadi ya, bisa memberikan persaingan yang lebih ketat lagi, kompetisi yang lebih ketat lagi di lini tengah. Nah, dari 4 nama itu tadi, balik lagi ada Adrien Rabiot, ada Martin Zubimendi, ada Sofyan Amrabat, dan juga Manuel Ugarte. Gua ingin dengar nih Sobat Football United lebih pilih yang mana? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.